Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya akan Tina Zahra dari program studi vokasi akuntansi Universitas Indonesia angkatan 2021. Kali ini saya akan menjelaskan materi PPKN SMA yaitu ancaman terhadap bangsa dan negara. Pertama-tama ada baiknya jika kita mengetahui dulu apa itu pengertian dari ancaman. Nah, ancaman itu adalah setiap usaha dan kegiatan dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Nah, ancaman itu bisa datang dari mana saja dan kapan saja. Potensi ancaman dan hambatan itu bisa muncul dari ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan, dan lain-lain. Ancaman dan hambatan itu juga biasanya datang secara sendiri-sendiri, tapi juga bisa datang secara bersamaan. Potensi ancaman dan hambatan itu juga bisa datang dari luar negeri maupun dalam negeri. Nah, karena Indonesia itu juga udah terdampak sama globalisasi, maka masuklah nih aliran ideologi-ideologi di Indonesia yang sekiranya tidak sepaham dengan Pancasila seperti sosialisme, fasisme, feminisme, dan penguatan agama sebagai ideologi. Nah, sosialisme ini merupakan gerakan ekonomi politik di mana penguasaan atas alat produksinya itu dikontrol sepenuhnya oleh negara. Kemudian ada fasisme yang merupakan paham yang mendukung kekuatan negara secara nasional dengan menggunakan kekuasaan yang kuat. Kemudian ada feminisme, yaitu gerakan yang memperjuangkan hak-hak kebebasan wanita secara ekstrim. Dan terakhir adalah penguatan agama sebagai ideologi di mana pemimpin-pemimpin agama itu pengen agama itu dijadikan sebagai ideologi sebuah negara. Nah, selanjutnya ini saya akan memberikan contoh-contoh beberapa bentuk tantangan dan hambatan bangsa dan negara Indonesia yang udah dialami sama Indonesia. Yang pertama itu ada sentimen etis berujung penjarahan yang biasa lebih dikenal dengan tragedi Trisakti. Nah, tragedi ini muncul karena krisis moneter berkepanjangan di tahun 1998 yang berujung pada aksi kerusuhan hebat pada penghujung pemerintahan Orde Baru pimpinan almarhum Presiden Soeharto. Peristiwa ini menyebabkan tewasnya 4 mahasiswa Trisakti. Selanjutnya ada konflik agama di Ambon. Nah, konflik ini merupakan konflik berbau agama paling tragis yang meletup pada tahun 1999 silam. Konflik dan pertikaian yang melanda masyarakat Ambon sejak tahun 1999 ini telah berkembang menjadi aksi kekerasan brutal yang merenggut ribuan jiwa dan menghancurkan semua tatanan kehidupan masyarakat. Konflik tersebut kemudian meluas dan menjadi kerusuhan hebat antara umat Islam dan umat Kristen yang berujung pada banyaknya korban jiwa. Selanjutnya ada tragedi Sampit, suku Dayak versus Madura. Tragedi Sampit adalah konflik berdarah antar suku yang paling membekas dan paling menggegerkan di bangsa Indonesia pada tahun 2001 silam. Konflik yang melibatkan suku Dayak dan orang Madura ini dipicu oleh banyak faktor. Salah satunya itu adalah warga Madura sebagai pendatang di sana dianggap gagal beradaptasi dengan orang Dayak selaku tuan rumah. Akibatnya, bentrok dua suku ini mengakibatkan ratusan orang meninggal dunia. Yang terakhir ada penyerangan kelompok Syiah di Sampang. Aksi penyerangan terhadap pengikut Syiah terjadi di Dusun Nangkernang, Desa Karamgayam, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur pada Agustus 2012 silam. Sebanyak 2 orang warga Syiah tewas dan 6 orang lainnya mengalami luka berat serta puluhan warga mengalami luka ringan. Nah, itu dia berbagai contoh tragedi yang sudah dialami Indonesia yang memberikan bekas luka yang cukup dalam bagi bangsa Indonesia. Selanjutnya ada pula tantangan dan hambatan yang datangnya itu secara tiba-tiba. Indonesia itu kan berada di wilayah kepulauan yang dikelilingi oleh sejumlah gunung berapi atau yang bisa disebut dengan Ring of Fire dan menjadi titik temu lempeng dunia. Nah, makanya Indonesia itu sering dihadapi oleh bencana-bencana alam seperti banjir, tanah longsor, erupsi gunung berapi, tsunami, kebakaran hutan, dan masih banyak yang lainnya. Di sini saya akan memberikan satu contoh, yaitu merupakan kerugian dan kerusakan dan dampak bencana di Sulawesi Tengah yang mencapai 13,82 triliun rupiah. Nah, ini adalah salah satu contoh tragedi yang cukup besar yang membawa bekas luka cukup dalam juga bagi Indonesia, yaitu merupakan bencana gempa bumi, tsunami, dan likuifasi telah melanda 4 daerah di Sulawesi Tengah, yaitu Kota Palu, Kabupaten Donggala, Sigi, dan Parigi Motong. Dampak bencana hingga Minggu 21 Oktober 2018 pukul 13 waktu Indonesia Barat tercatat 2.256 orang meninggal dunia. Semua korban meninggal dunia tersebut sudah dimakamkan. Kemudian sebanyak 1.309 orang hilang, 4.612 orang luka-luka, dan 223.751 orang mengungsi di 122 titik. Kerugian infrastruktur meliputi 68.451 unit rumah, 327 unit rumah ibadah,
265 unit sekolah, perkantoran 78 unit, toko 362 unit, jalan 168 titik retak, jembatan 7 unit, dan sebagainya. Hasil perhitungan sementara